Halo guys, hari ini kita mau jalan-jalan. Hari ini saya tidak sendiri, tapi saya dengan Mace. Ini saya mau antar dia ke tempat tugas. Ya hampir lama sekali tidak sama-sama dan dia mau jalan-jalan ya. Teman-teman yang mau ikut, silakan ikuti perjalanan kami. Oke. Ini Mace dia sudah bawa dia barang-barang. Kita mau sama-sama. Saya antar dia ke tempat tugas. Ini ada motor nih. Kita jalan sama-sama. Ayo teman-teman. Ya teman-teman, ini kita keluar dari rumah. Ya. Nah, kita keluar dari rumah. Rumah saya tuh di Skendi ya. Ini kita mulai dari Skendi. Ini di Sorong Selatan ya teman-teman, di Kabupaten Sorong Selatan. Jadi rumah saya itu di Skendi. Kita harus turun ke arah Sefai ya. Ya ini masih dalam perjalanan Skendi. Nah di sekitar ini daerah wilayah Pemancar TVRI ya, TVRI, kantor TVRI. Nah ini sudah turun di kompleks Wehali. Orang-orang Wehali yang ada di kampung di Teminabuan tuh kompleksnya ini sudah kompleks Srafotolo namanya. Nah ini dari kompleks Srafotolo ini kita turun. Jadi ini kita perjalanannya mau ke Fokor ya, distrik Fokor. Ini Metua kebetulan tugas dia suster ya, jadi dia tugas di Puskesmas Fokor. Jadi saya harus antar dia dengan motor ini. Nah ini dari Srafotolo kita turun ini sudah di arah Kampung Tolak ya, arah Kampung Tolak, tapi di bagian bawah ini kompleks masyarakat Maibrat Doran, Ayamaru Doran. Ini dompu kompleks bagian bawah, ada sebagian besar ada di bagian atas ya. Nah, sebagian besar masyarakat Ayamaru Maibrat Doran itu ada di bagian atas. Ini mereka sebagian yang ada di bawah. Ini sudah ada di kompleks Sefai. Nah ini kita sudah lewat Sefai, kita sekarang sudah ada di wilayah Kikiso. Ini kita sudah mulai masuk kompleks YPK, SMA YPK ya, bagian Sujari, Kelurahan Kohoin ya, Kelurahan Kohoin ini. Nah di sini lumayan teman-teman, dia punya jalan ya cukup bagus di bagian SMA YPK ini ya. Nah ini turun-turun ini ada tempat yang namanya Sujari. Yang kompleks ini nama Sujari, dia punya kali ini sudah yang disebut dengan nama Sujari. Nah kita naik tanjakan ini teman-teman. Ada di sebelah kiri itu teman-teman perhatikan, itu yang sebelah kiri ada SMA YPK. Nah, ini kompleks SMA YPK. Nah, ini sekolahnya, bangunannya di sebelah. Kebetulan kepala sekolahnya saya punya bapak dia sendiri. Ya. Ini di sebelahnya ada Pak Tesia punya rumah. Nah. Perjalanan ke Fokor ini kita bisa pakai motor, bisa juga pakai mobil ya. Jalannya juga ya lumayan ya bagus ya, masih di Teminabuan ini. Masih dalam jantung kota Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan ya. Nah, ini sudah di wilayah Kampung Baru ya. Kampung Baru ini Marga Flasi dorang kalau tidak salah, ini dong punya wilayah ini. Nah, tempat-tempat ini juga ya banyak masyarakat yang berkebun di sini. Nah, ini pokoknya areal perkampungan baru yang dibuka. Masyarakat di bagian Kikiso, ada yang dari Seribau, mereka ada bagian ada yang bergeser ke sini untuk mereka buat kampung baru ini. Ya, ini di sekitaran sini juga pisang-pisang banyak. Dari Sefai juga ada juga sebagian yang datang bergabung di sini. Nah ini ya kita dua nih, saya juga hampir
lama sekali tidak pernah antar-antar dia ke tempat tugas toh. Jadi ini baru sekali nih, saya hampir sekitar 5 atau 6 bulan saya jarang sekali antar dia. Kadang dia kalau naik ke tempat tugas dia harus dengan taksi saja. Saya kadang tidak antar karena saya juga sibuk. Nah ini sekali-sekali kalau antar begini dia senang sekali nih. Itu lihat, dia ada senyum-senyum di belakang itu. Ya namanya juga suami ya, harus sesibuk apapun kita harus sempatkan. Ada waktu lah, ada waktu untuk kita sempatkan diri sama-sama dengan ibu. Mau kemana-mana sama-sama. Biar ada kumat-kumat sedikit kan bisa hilang. Ya teman-teman, ini kita sudah di arah-arah Serbau ya. Ini kita sudah masuk wilayah Serbau. Nah itu ada orang yang panggil tapi kita terus jalan. Ada keluarga. Yeah. Oh Mace bilang ada tante dong punya anak yang panggil. Keluarga dorong jadi. Ya jadi begitu teman-teman. Nah ini kita sudah lewat Serbau ya teman-teman. Ini kita mau masuk kampung apa namanya Syria. Kampung Syria ini salah satu kampung pecahan dari kampung Serbau kalau tidak salah ya. Ya ini marga Kalilago, mereka juga ada di sini. Ya ada juga marga Kalilago, Flasi yang ada di Serbau itu, mereka juga ada yang ada di sini juga. Nah ini kampung Syria ini kita terus jalan, nanti ke bawahnya itu ada yang namanya Kali Sembra. Ini salah satu sungai tempat pusat wisata di Kabupaten Sorong Selatan ya. Jadi orang-orang kalau liburan itu mereka datang mandi-mandi di Kali Sembra ini. Nah ini kita sudah mulai teman-teman, kita sudah mulai turun-turun ke kalinya ini ya, Kali Sembra ini. Tapi kita tidak singgah untuk mandi, ini kita langsung jalan ini. Nah kalau singgah mandi ini bahaya, ini sampai kapan kita mau tiba di Mace deh tempat tugas. Pasti malam ya, kebetulan kita jalan ini juga sudah sore, jam-jam 3 lah. Ya ini teman-teman, ini Sembra. Ini area Sembra ini, pagar ada Pele, ada lapangan futsal di sebelah. Nah sebelahnya ini teman-teman, nah itu sungainya. Itu ada orang-orang banyak yang mandi, ya kan? Nah, biasa hari-hari libur paling ramai sekali di sini teman-teman. Nah selepas Sembra nih teman-teman, kita naik tanjakan ini nanti kita dapat kampung Meribasrer. Nah kampung ini bagus sekali, di pinggiran jalan saja ini bagus sekali. Nah ini teman-teman kampungnya. Ya di sini keluarga juga banyak di sini yang tinggal ya teman-teman. Nah, ini kemarin juga kita baru saja resmikan dia punya gereja ya, gerejanya megah sekali, tapi saya mungkin tidak sempat ambil ya. Ya. Ini aspalnya juga di sekitaran kampung ini teman-teman licin sekali, jadi kita bawa kendaraan juga harus hati-hati, tidak boleh ngebut karena ya namanya juga di kampung, jadi pasti ada anak-anak yang main, ya jangan sampai tabrakan kan. Nah ini kita lewati kampung Meribasrer ini, di sini depan ini ada mata jalan ke salah satu distrik di Sorong Selatan yaitu distrik Saifi. Nah ini belok kiri nih teman-teman, ini ke distrik Saifi ya. Nah kita lurus ini, lurus jalan utama ini kita terus. Nah kalau ke Sorong juga kita ikut jalan ini ya, dari Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong atau Kota Sorong yang provinsi ibu kota provinsi Papua Barat Daya ya. Nah kalau dari Teminabuan Sorong Selatan kita lewat jalan ini sudah. Nah tadi kan saya bilang ada anak-anak banyak yang main, jadi kita harus, walaupun jalannya licin kita harus pelan-pelan di sini. Ini kalau ada tabrakan nih teman-teman, waduh ini dendanya nih gila. Namanya juga orang Papua, ratusan juta.
kain, uang. Jadi kita harus hati-hati kalau bawa motor di tempat yang jalanannya licin seperti begini. Apalagi ada areal perkampungan di pinggiran jalan ya. Nah, ini masih di wilayah kampung-kampung pecahan dari kampung Meribasler tadi. Ini dia punya kampung-kampung baru. Nah, ini kalau yang ini teman-teman kita sudah ada di wilayah Sawyat ya. Ini kita dari arah dong bilang Gunung Signal. Kita turun-turun ini. Gunung Signal artinya di wilayah sini tuh hanya daerah ini yang kita bisa dapat signal. Jadi orang dari Sorong atau dari Temenabuan ada yang mungkin mau telepon, harus singgah di tempat ini. Supaya kita dapat signal baru kita telepon, baru kita lanjut perjalanan lagi. Kalau di daerah Sawyat ini teman-teman jalanannya ya lumayan agak kurang bagus ya. Ya ini ya, mudah-mudahan pemerintah bisa lihat lah, ya bisa bangun toh. Nah ini kalau kecelakaan kan tidak ya bisa merenggut nyawa ini kalau jalanannya kurang bagus. Ya daerah wilayah Sawyat ya, ini kita sudah ada di wilayah areal wilayah Sawyat ya. Jadi daerah ini gunung-gunung teman-teman, daerah pegunungan ya. Dari Sorong Selatan tuh ada wilayah wilayah daratan, ada juga wilayah pesisir pantai, itu wilayah Imeko. Kalau ini wilayah Sawyat. Jadi pembagian kalau pemilihan kayak sekarang ini pemilihan umum begini, ini dapilnya sendiri. Pembagian dapil yang KPU bagi-bagi itu ini dapilnya sendiri karena sudah apa namanya budaya, struktur keluarga, wilayah ini sudah beda, sudah jauh ya. Jadi mereka ini kelompoknya sendiri, ada wilayah dan bilang Sawyat Raya. Nah ini jalanannya kurang bagus ini, kita harus hati-hati. Ini kita sudah masuk teman-teman, kita sudah ada di wilayah kampung Sodrohoyo ya. Tadi di Maitua dong punya kampung di bawah itu mata jalan Eles, tapi saya tidak sempat ambil tadi ya. Kita langsung saja ini. Ini wilayah, kebetulan ini Maitua dong punya wilayah sudah, wilayah Sawyat ini. Jadi saya ini dari Maibrat sana datang kawin di Sawyat, Sorong Selatan. Budaya kita punya budaya adat itu sama. Ya, jadi ini wilayah Sodrohoyo. Nah ini ada marga Kaliele, ada marga Krenak. Ya, nah, sebagian juga ada ya marga-marga itu sudah yang marga paling bilang punya tempat lah. Nah ini wilayah Sodrohoyo teman-teman, ini gerejanya ya luar biasa bagus juga ya, ada sebelah kanan itu. Ini kelihatan ada kegiatan di sini, jadi ada bendera umbul-umbul. Nah ini ada majelis-majelis yang mereka siap, mungkin kelihatan ada kegiatan ya. Nah, rame sekali. Ya ini kita sudah lepas wilayah Sodrohoyo, kita terus jalan ya. Ini kita sudah mau ke salah satu, menuju satu kampung lagi, yaitu ibu kota distrik Sawyat, Kampung Wen kalau tidak salah ya. Nah ini teman-teman jalanannya ya putus-putus, aspalnya putus-putus. Kadang ada aspal, kadang juga aspalnya sudah hancur, tinggal sertu. Ya, jadi kita harus hati-hati ini. Kita jalan harus hati-hati ya. Ini saya dengan Mace ini kan, ya saya juga badannya kecil saja, Mace ini badannya besar. Jadi harus pelan-pelan. Tak salah pegang setir berarti ban depan terangkat, dan makan Mace kan berat, jadi harus pelan-pelan.
Ya, orang kalau kita di Papua tuh biasa panggil Maitua tuh juga bisa bisa panggil Mace, ya gitu. Kalau laki-laki tuh bisa panggil Pace. Nah, dan biasa bilang Mace Pace, Pace Mace. Nah, kayak kayak begitu. Nah, ini kita sudah masuk di ibu kota distrik Sawyat ya, teman-teman. Tadi sudah lepas Kampung Sodrohoyo tadi. Nah, ini kita sudah masuk di wilayah ibu kota distrik Sawyat. Namanya Kampung Wen, teman-teman. Ya. Ini juga di dalam kampung juga ya lumayan jalanannya bagus. Nah, ini masyarakatnya sore-sore mereka jalan-jalan santai di pinggiran jalan. Nah, ini kantor distriknya, teman-teman. Nah, wilayah ibu kota distrik Sawyat ya. Ini kantor distriknya sebelah kiri itu. Ya. Jalanannya bagus sekali nih, teman-teman. Ah, ini ada itu ada punya mantan kepala puskesmas. Ya. Tapi sudah pindah dari kepala puskesmas Pokor, beliau pindah lagi ke puskesmas Sawyat. Ya. Jadi kita jalan di mana dia ketemu yang dia kenal, dikasih suara atau sapa. Katanya dia kepala puskesmas itu baik, jadi dia jalan kemana-mana tuh kalau ketemu tidak bisa lupa harus sapa. Nah, ini puskesmas Sawyat. Nah, di atas ini. Nah, ini puskesmas Sawyat yang itu kepala puskesmasnya tadi Mace, dia punya kepala puskesmas lama itu tugas di sini. Nah, kita lewat wilayah Wen ini, kita nanti terus sampai kita menuju ke kampung Wenslolo. Ya, Wenslolo ini juga itu ada keluarga juga banyak di sini. Keluarga Salamuk dorang. Jadi keluarga Salamuk itu ada yang di Eles, ada juga yang ada di sini di Wenslolo ini. Macam ini dia from Saflavo, tapi dia punya mama tuh Salamuk. Jadi orang yang bagian Salamuk juga ada sebagian tinggal di sini. Jadi kalau kita dengan motor kita jalan begini, harus mata nih lincah, harus perhatikan kiri kanan karena ini ipar-ipar semua banyak di sini. Kalau tidak kasih sapa tuh walah bahaya itu. Harus ya kalau sebagai ipar anak mantu. Karena ini kita lewat markas mereka, jadi kita tidak bisa, apalagi pakai motor, mau sembunyi muka bagaimana? Kalau pakai mobil kan boleh. Nah, jalanannya juga kurang bagus ini, teman-teman. Ya. Nah, kita dari ibu kota distrik tadi tuh ya sekitar tidak terlalu jauh juga perjalanan menuju kampung ini Wenslolo. Sekitar 3 menit, 2 menit lah. Nah, kalau jalanannya bagus kita tidak terlalu lama juga. Nah, sedikit putar-putar karena ini daerah pegunungan ya. Dataran tinggi, jadi pegunungan, jadi ada lika-liku. Jalanannya tidak lurus ini belok-belok, apalagi ada putus-putus aspal begini, sedikit ketemu aspal, ketemu sertu. Jadi kita pelan-pelan. Kalau jalanannya bagus kita cepat saja, tidak terlalu lama sampai. Ya, ini kita sudah mulai masuk kampung ini Wenslolo ya. Nah, salah satu ipar-ipar doran ini ada mata jalan satu ya, nanti kampung ini nanti ada di sebelah belok kirinya itu ke satu tempat wisata lagi yang ada di wilayah Sawyat ini. Itu dong bilang tempat yang sudah dikenal Indonesia juga, itu Sevrok. Nah, itu airnya ada tinggi sekali baru jatuh ke bawah, jadi paling banyak orang datang ke sini untuk ini toh.
wisata, foto-foto. Ada juga yang bikin vlog-vlog kayak begini di sana. Nanti teman-teman bisa ketik saya di YouTube. Sefrok Sorong Selatan, pasti ketemu airnya. Bagus itu. Nah, ini sebelah kirinya ini. Sebelah kirinya tuh ke sungai itu. Sefrok tadi saya bilang. Ini ya, mobil merah ada parkir nih. Nah, itu ke sungai Sefroknya. Ini ipar-ipar ini lihat. Papa mantu ipar-ipar udah duduk. Itu. Kita ada kasih suara tuh. Itu. Tidak boleh jalan diam-diam. Itu keluarga jadi harus kasih suara. Ya. Nah, itu. Maci juga ada baru kasih suara tuh. Oh, ada temannya yang lewat, teman di puskesmas. Ada teman mantri juga. Maci ini kan suster tuh mantri. Jadi teman mantrinya itu yang ada lewat, jadi dong biasa bilang paman, pamantri, dong singkat paman. Nah, ini kita sudah lewat kampung Wenslolo ya. Ini kita sudah mau menuju wilayah Kelamit, kampung Kelamit. Nah, nanti sampai di Kelamit itu baru kita belok ke kiri menuju ke Sorong. Nah, nanti kita belok ke kanan itu baru ke distrik Fokor yang tadi saya bilang Mace tempat tugas itu. Nah, ini jembatan, ini lihat airnya di bawah nih. Dong bilang kabupaten ini kabupaten 1001 sungai teman-teman. Jadi mau jalan di mana tetap ketemu air saja. Air, pokoknya sumber mata air paling banyak di kabupaten satu ini, Sorong Selatan ya. Makanya dong kasih julukan kabupaten ini namanya Kota 1001 Sungai. Nah, ini lihat teman-teman, lihat ini wilayah sawah. Tadi saya bilang pegunungan kan teman-teman, lihat ada kabut ini. Ini sudah mau jam-jam di atas jam 4 lah, setengah 5 ini. Jadi sudah mulai kabut, sudah mulai tutup ya, sudah mulai mendung toh, jadi gelap. Nah, kalau sudah masuk sini teman-teman, ini jalanannya licin sekali. Ini pemerintah, kalau tidak salah proyek pemerintah Provinsi Papua Barat ini. Ya, Provinsi Papua Barat Daya itu kan baru usia jagung, jadi belum ada anggaran. Ya, ini waktu masih bergabung dengan Provinsi Papua Barat ini, jalanan ini mereka buat ini. Teman-teman lihat, licin sekali. Kalau sudah sampai di sini tuh enak, kita santai sambil ya diskusi dengan di motor sambil kita jalan. Ya. Ini saya suruh Maitua pegang kamera karena jalanan bagus, jadi saya suruh Maitua pegang kamera baru saya tancap gas. Nah, kebetulan motor ini lampunya juga tidak ada, jadi lampunya putus kalau tidak salah ya, lampunya putus. Jadi saya buru-buru ini, takut jangan sampai ketemu dapat gelap di pertengahan jalan, ya bahaya kita. Jadi saya suruh ibu pegang ini kamera, baru saya mainkan gas. Ya ini, tancap gas. Ya, ini tikungan-tikungan ini teman-teman. Hati-hati karena mobil yang dari Sorong juga tuh ngebut. Karena jalanannya kan licin. Jadi tikungan-tikungan ini kalau kita salah-salah perhitungan juga bahaya. Kita bisa tabrakan dengan mobil dari Sorong juga ngebut. Nah, ini sudah mulai sore, mendung, ini sudah mulai kena lensa kamera nih, sudah lihat kabut-kabut nih. Sudah lensa kameranya sudah kena kabut ini, kena mendung, jadi dia punya gambarnya lihat ada sedikit putih-putih itu. Nah, di pinggiran ini teman-teman kebun, ada kebun keladi, ada juga kebun jagung. Ya, di mana ada kebun pasti ya ada juga yang tanam-tanam pisang. Licin sekali nih teman-teman jalannya ini.
Beda dengan yang tadi kita lewat tadi. Sebelumnya tadi tuh. Kalau ini memang baru diaspal. Nanti rencananya mau diaspal sampai ke wilayah jantung kota Temenabuan. Masuk tadi tuh. Nah, ini dari sini nih aspal terus licin begini terus teman-teman, terus sampai masuk di daerah Klamit ya. Iya. Daerah Klamit ini dimana tempat di wilayah ini ya, pusat jalan utama antara Sorong, Kabupaten Maibrat dan Sorong Selatan. Jadi ini kita dari wilayah Sorong Selatan. Nanti kita akan ketemu pertigaan di depan. Pertigaan yang ke Sorong, ini yang dari Sorong Selatan dan langsung lurus ke Maibrat. Yang kita ke Fokor. Nah, ke Fokor ini kan jalanan ini yang langsung ke itu yang ke Maibrat. Nah, ini kita masih di wilayah jalanan Sorong Selatan ini. Nah, nanti kita keluar ke depan baru kita ketemu di Kampung Klamit. Baru kita bakal ketemu dengan jalanan yang tadi saya sampaikan, pertigaan itu. Nah, ini tadi saya bilang mobil dari Sorong itu ngebut, Pak. Jadi kita harus pelan-pelan ini, hati-hati kita. Nah, ini kita sudah, ini pohon besar yang ini kita putar ini langsung kita masuk di Kampung Klamit. Nah, ini teman-teman, ini pos tentara di depan. Ya, pos ini dong bilang pos penjagaan karena dia sudah ada di wilayah ya pertigaan ya, wilayah perbatasan ini. Nah, ini ada pos tentara ini. Jadi biasanya kalau Desember, nah ini anggota dorang, ada polisi di depan juga pos toh. Nah, ini belok kiri ini ke Sorong. Nah, ini pasar Klamit. Nah, belok kiri itu ke Sorong. Nah, ini kita belok kanan ini jalanan ini yang langsung lurus ke Kabupaten Maibrat. Nah, ini kita ke Fokor. Nah, teman-teman, di sebelah kiri ini kantor klasis. Kantor klasis Sawiat. Ini kemarin baru didefinitifkan di sidang Sinode Waropen ya. Nah, itu kantor klasisnya. Lurus ini nih teman-teman. Jalanan ini bagus sekali teman-teman. Ya, namanya juga ya, ini jalanan masih dalam proyek, kalau tidak salah proyek provinsi Papua Barat. Ya. Nah, ini karena sudah masuk wilayah dia, jadi dia sudah mulai senyumin. Wilayah dong bilang markas jalur gasanya anak-anak Fokor dorang. Itu. Jadi ini jalanan ini sudah yang ke Maibrat, nanti kita hanya sebatas di Fokor. Nah, itu. Nah, tadi kan saya bilang ini sudah masuk areal wilayah tugas dia, jadi dia sudah mulai buang-buang senyum. Senyum-senyum. Nah, ini kita lewati jembatan, ada perusahaan yang ambil share tuh untuk dorong bikin jalan ini ya. Kita terus melewati jalan ini. Nah, ini sama saja teman-teman. Nah, di depan ini ini keluarga saya juga. Jadi dia ke Maibrat, ke kampung saya, ke kampung Seroan. Ini Pak Guru. Ini Pak Guru Bleskadit ya. Jadi saya nanti di depan baru kita parkir baru saya tahu bahwa ini Pak saudara. Karena dia pakai helm ya, saya tidak kenal. Dia dari Sorong ini. Jadi kita dari Sorong Selatan, karena ini kan ke Maibrat juga, jadi dia lurus ke Maibrat, sedangkan saya dengan Mace hanya sebatas di Fokor. Sudah. Fokor itu distrik di mana perbatasan. Nah, perbatasan antara Maibrat dengan Sorong Selatan. Nah, jadi satu jalan ini yang mau ke Maibrat juga bisa gunakan.
Nah itu. Jadi kalau dari Maibrat ke Sorong mereka lewat jalan ini juga. Nah, dulunya belum ada mata jalan yang tadi Sorong Selatan dulu. Berapa puluh belasan tahun lalu lah, puluhan tahun lalu. Belum ada pembongkaran jalan Sawyat. Mau ke Sorong Selatan tuh teman-teman semua harus lewat jalanan ini. Jadi harus putar jauh lagi. Jadi begitu pemerintah lihat karena terlalu putar jauh sekali untuk menuju Sorong Selatan, Temnabuan itu jauh. Nah, mereka bikin jalan potong tadi. Itu masih masa-masanya ini, Maitua ini, dia punya kakak kandung. Dulu masih jabat kepala Bapeda. Nah, Bapak Martinus Salamuk ya. Sekarang dia ketua Partai Nasdem di Sorong Selatan. Ya dengar-dengar juga dia besok mau maju, ya kalau mungkin dapat kursi ya mungkin dia juga mau maju bupati juga besok. Nah, jalanan itu zamannya dia tuh dia yang bongkar. Waktu masih kepala Bapeda, zaman bupati dulu tuh Bupati Oto Helau. Nah, sedangkan mereka bongkar jalanan Sawyat itu karena mereka pikir lewat jalanan ini mau ke Temnabuan lewat jalanan ini tuh jauh, terlalu jauh sekali. Makanya mereka harus buat jalan alternatif supaya bisa dekat. Nah, sedangkan ini jalan lama, jalan yang harus ke Sorong Selatan dulu tuh lewat sini, jadi harus putar Maibrat lagi, baru bisa tembus ke bawah ke Sorong Selatan. Nah ini kita sudah mulai teman-teman, kita turun-turunan gunung ini. Dulu gunung ini, turunan ini nih teman-teman, banyak kecelakaan di sini. Makanya proyek provinsi mereka terus ada proyek mereka gusur gunung ini terus sampai turun sekali. Dulu teman-teman, jalan ini paling banyak makan korban. Jadi harus hati-hati. Nah ini ada keluarga Nusantara dorang yang tinggal di sini, ada yang bikin kios ya, Jawa, Bugis, Makassar orang ada di sini. Ada kampung baru yang dibangun. Nah ini jalanan ini tidak baik juga, ini kelihatan dorang baru bongkar ini, baru mau diperbaiki kelihatan. Makanya lihat dia sudah bersih kiri kanan ini. Nah, padahal jalanan ini biasanya kalau kita lewat itu jalanan juga kurang bagus. Nah ini lihat masih berkolam-kolam ini. Alat berat sudah mulai bongkar ini, kelihatan mereka mau aspal ini, proyek provinsi ini. Nah lihat ya kan. Nah karena ada sedikit campuran-campuran becek apa ya, kita harus hati-hati. Ya, ini sudah mulai masuk ke tempat tugas ini. Ini sudah mulai masuk puskesmasnya ini. Nah, ini sudah areal distrik Vokor ya. Ya. Ya benar, ini sudah dibongkar, ini mau siap untuk diaspal ini. Nah, iya kan? Ini ada alat-alatnya. Alat-alat berat sudah ada ini, mereka siap untuk kasih bagus jalan ini. Syukurlah supaya jalanannya ini bisa bagus, supaya kita jalan enak. Nah, ini kalau sudah licin, sudah diaspal lagi seperti yang di belakang tadi, kita sudah harus hati-hati bawa motor, jangan ngebut-ngebut. Masih begini saja ini kita baku lewat dengan kendaraan saja itu sudah ngebut, apalagi kalau sudah licin. Jadi untuk teman-teman ya bisa yang mengendara motor, mobil ya, kita saling baku hargai ya. Ya bukan saja baku hargai yang di jalan, baku ketemu muka dengan muka, tapi kendaraan juga kita harus saling baku hargai. Jalan juga pelan-pelan, takut jangan sampai tabrakan ya. Nyawa ini kan tidak dijual di toko,
Kalau tabrakan kita hilang nyawa ya rugi kita sendiri. Ya, tikungan ini langsung teman-teman kita langsung masuk di wilayah areal Macede tempat tugas. Wilayah Pasir Putih. Ya, ibu kota distrik Fokor ya, itu di Pasir Putih. Nah, ini. Ini kita sudah masuk ini teman-teman. Ini dia. Ini jalanan ini itu sana lurus. Nah, ini pagar biru ini kita masuk ke puskesmas. Ini pagar puskesmas. Nah, ini puskesmasnya. Fokor. Puskesmas Fokor. Jadi ya ibu dorang ini melayani ya. Ya namanya kesehatan ini mereka tidak mengenal hari libur. Kerja siang malam. Hari Minggu saja masih ada bisa tugas. Teman-teman, kita baru saja sampai di Macede punya tempat tugas Puskesmas Fokor. Ini sudah tempatnya, teman-teman. Ini puskesmasnya, kita baru sampai. Terima kasih sudah sama-sama dengan kami dalam perjalanan ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.